Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man ittaba'ana. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sidang Jumat rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Nikmat iman wal Islam, nikmat sehat, beserta nikmat-nikmat yang lain, yang sehingga dengan nikmat-nikmat ini insya Allah kita akan senantiasa menjadikan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalah beliau sampai itu kepada kita sebagai umatnya yang insya Allah dengan kita mengharapkan syafaatnya kita akan diberikannya besok pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Saudara sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa pula bahwa Jumat ini kita sudah masuk pada bulan Jumadil Akhir, sudah memasuki hari yang kedua insyaallah, yang ketika kita sudah masuk pada bulan ini maka nanti kita juga akan masuk bulan Rajab. Kemudian
kemudian Sya'ban dan sampai kita pada bulan Ramadan. Semoga Allah SWT menyampaikan kita pada bulan tersebut. Saudara kita umat yang berbahagia, izinkan nampaknya pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan satu judul khotbah, yaitu korelasi membaca Al-Quran dengan kesehatan. Apa dan bagaimana, mari kita simak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-72, ayat yang ke-17, ayat yang ke-82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran, yaitu sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, kita kenali dulu kata Al-Quran. Al-Quran itu berbentuk masdar dalam bahasa Arab dengan arti isim maf'ul, yaitu makruh artinya dibaca. Sedang kedudukannya atau definisinya Al-Quran adalah yaitu kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diturunkan, yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ditulis di mushaf dan diriwayatkan dengan mutawatir, serta membacanya adalah sebagai bentuk ibadah. Yang dimaksud membaca Al-Quran adalah membacanya dengan tartil, dengan urutan. Tartil adalah urutan. Pengertiannya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Muzammil ayat yang keempat. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Kemudian Ali bin Abi Thalib rahimahullah ta'ala menjelaskan pengertian tartil dalam ayat ini adalah: satu, mentajwidkan huruf-hurufnya dengan mengetahui tempat-tempat berhentinya. Dan adapun yang dimaksud dengan sehat menurut Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu WHO, adalah keadaan dan keseimbangan yang sempurna, baik fisik, mental, dan sosial. Jadi tidak hanya dari penyakit dan kelemahan saja. Kemudian yang pertama perlu kita pahami juga bahwa korelasi yang pertama itu adalah perintah dan keutamaan membaca Al-Quran. Allah sebutkan di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, yaitu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Dan kemudian ditekankan juga pada ayat yang lain, yaitu di surah Al-Alaq ayat yang pertama, wa an atlu wal qur'ana wa man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa qul innama ana minal mundirin. Dan supaya aku membacakan Al-Quran kepada manusia, maka barang siapa yang mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya, dan barang siapa yang sesat, maka katakanlah bahwa sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan.
surat An-Naml ayat 92. Maksud kami di dalam surah Al-Alaq ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dan banyak pula hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang fadilah keutamaan membacanya dan menghafalnya atau bahkan mempelajarinya. Seperti yang sering kita dengar adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Dan sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah yang lain, yaitu surah Yunus ayat yang ke-57. Sebelum itu kita bacakan dulu dari hadis qudsi. Man sabaqahul Qur'anu ngan dzikri wa mas'alati itu abdullah ma'uktis sa'ilan wa fadlu kalamillahi ngala sa'ilil kalam kafadillahi ngala khalqihi. Rawahul Imam At-Tirmidzi. Siapa saja yang disibukkan oleh Al-Quran dalam rangka berzikir kepadaku dan memohon kepadaku, niscaya aku akan berikan sesuatu yang lebih utama daripada apa yang telah aku berikan kepada orang-orang yang telah meminta. Dan keutamaannya kalam Allah daripada seluruh kalam selainnya, seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Kemudian pada hadis yang lain disebutkan juga mastamana qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa wasiyatuhumur rahmatu wa hafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man inda. Tidaklah suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah atau masjid Allah, mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali turun para malaikat kepadanya. Mereka itu diberikan ketentraman, mereka itu diliputi dengan rahmatnya, malaikat menaunginya. Mereka dan Allah menyebut-nyebut mereka pada makhluk yang ada di sisinya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian sebagai obat, korelasi yang kedua sebagai obat, Al-Quran sebagai obat. Menurut para ahli tafsir bahwa nama lain dari Al-Quran yaitu as-sifah, yang artinya adalah obat atau penyembuh, yang artinya secara terminologi adalah obat atau sebagai penyembuh. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatum min rabbikum fasifa'un lima fis suduri wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepadamu kitab yang berisi pelajaran dari Tuhanmu dan sebagai obat, sebagai penyembuh jiwa, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di samping Al-Quran mengisyaratkan tentang pengobatan, ia juga menceritakan tentang keindahan alam semesta yang dapat kita jadikan sebagai sumber obat-obatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-6. Yunbitu lakum bihi zar'a wa zaituna wa nakhila wal a'naba wa min kulli samarat inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Dia menumbuhkan tanam-tanaman untukmu seperti zaitun, kurma, anggur dan buah-buahan yang lain selengkapnya. Sesungguhnya pada hal-hal yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau memikirkannya.
Kemudian summa kuli min kulis samarati fasluki subula rabbika duluda yakhruju min butuniha sarabun mukhtalifun alwanuhu fihi sifatun linnas inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan makanlah oleh kamu bermacam-macam sari buah-buahan serta tempuhlah jalan-jalan yang telah digariskan Tuhanmu dengan lancar. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam jenisnya, dijadikan sebagai obat untuk manusia. Di dalamnya terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi Allah. Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang yatafakkarun, yang memikirkannya. Saudara-saudara sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada korelasi yang ketiga yaitu membaca Al-Qur'an dan kesembuhan penyakit. Banyak lagi dalil yang menerangkan bahwa berbagai penyakit dapat disembuhkan dengan membaca atau dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Antara lain adalah hadis dari Ibnu Majah, alaikum bisifa'ainil asadu wal Qur'an. Hendaklah kamu menggunakan kedua obat, yaitu madu dan Al-Qur'an. Walaupun tidak dibarengi dengan data ilmiah. Al-Jaruji dalam kitab Taklim Al-Muta'alim berkata, terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan seseorang itu kuat ingatan atau kuat hafalannya. Di antaranya adalah menyedikitkan makan, kemudian membiasakan melaksanakan ibadah sholat malam, dan membaca Al-Quran sambil melihat mushaf. Kemudian selanjutnya ia berkata, tak ada lagi yang dapat meningkatkan terhadap daya ingat dan memberikan ketenangan kepada seseorang kecuali membaca Al-Quran. Izinkan pada kalimat ini saya ingin memberikan satu gambaran tentang orang-orang yang diberikan ingatannya yang kuat, hafalannya yang kuat, adalah ketika ia mampu untuk bangun malam, kemudian ia tidak melewatkan untuk membaca Al-Quran. Dan juga ada beberapa keterangan yang lain tentang hal ini. Barang siapa yang ingin tidak linglung, ya katakan kalau bahasa kita itu adalah linglung, maka perbanyaklah hafalan Al-Quran. Namun bagaimana bagi yang belum mampu untuk hal ini, maka kita perlu belajar bersungguh-sungguh. Ini sebagai gambaran, dan fakta yang terjadi adalah kita lihat sejarah awal Islam dan berikutnya, yaitu sahabat Rasulullah SAW dan para tabi'in. Maka pada saat itu melahirkan ulama-ulama yang kemudian menjadikan atau mencetak kitab-kitab begitu banyak, ratusan kitab. Ini adalah hubungannya karena beliau di samping beriman kepada Allah dan kemudian mempraktekkan Al-Quran, yaitu pada sepertiga malam yang akhir. Di samping dia tahajud bangun malam, kemudian dia tidak melewatkan bacaan Al-Quran. Saudara sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga. Kemudian korelasi yang keempat adalah Al-Quran sebagai unsur meditasi Al-Quran. Kitab Al-Quran tentu saja bukanlah sebuah buku sains ataupun buku kedokteran. Namun Al-Quran menyebut dirinya sebagai penyembuh, sebagai obat penyakit yang oleh kaum muslimin diartikan bahwa petunjuk yang dikandungnya akan membawa manusia pada kesehatan spiritual, psikologis, dan fisik. Kesembuhan menggunakan Al-Quran dapat dilakukan dengan membaca, dapat dengan berdekatan dengannya dan mendengarkannya. Membaca, mendengar, kemudian memperhatikan dan berdekatan dengan maksudnya adalah Al-Quran itu dibaca di sisi orang yang
sedang menderita sakit sehingga akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kami sebutkan di atas, yaitu tentang orang-orang yang berada dalam satu masjid atau di rumah atau di dalam masjid, maka turunlah malaikat-malaikat Allah menaungi dan memberikan rahmat kepadanya. Ini salah satu dalil bahwa Al-Quran sebagai obat. Kemudian korelasi yang kelima adalah waktu utama membaca Al-Quran. Pertama di dalam sholat. Ini yang maksudnya yang utama. Kemudian pada malam hari. Dan yang ketiga adalah waktu subuh. Demikian penjelasan tentang korelasi 5 korelasi untuk membaca Al-Quran. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk senantiasa membaca, mempelajari Al-Quran, baik membaca bacaan secara tartil, kemudian membaca makna dari Al-Quran tersebut, dan pada periode akhirnya mudah-mudahan setelah kita membaca, kemudian kita merenungkan, kita diberikan kemampuan bersama-sama untuk mengamalkan Al-Quran tersebut. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa qul astaghfirul azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi-luzumil jama'ah wa nahana 'anil ikhtilafi wa tafarruq. Wassalatu wassalamu ala nabiyyir rahmah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatul ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah kana wa ma lam yas'al yakun. La haula wala quwwata illa billah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afini ama yukafi majida ya rabbana lakal kama yang bagi ijazah juga sekali. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwatina tasamin wa muji kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasulaka faqulna ma'asyahidin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana aghfirna lana sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma amina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi amin. Ngibadallah. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa yazidkum wa dzikrullahi akbar.